Sampai juga kita akhirnya di ujung Ramadan. Ini seri ke-30 dari berbagi pengalaman saya. Sekarang ending. Bagaimana kita menciptakan akhiran dari sebuah karya. Maksud saya untuk fiksi prosa ya. Cerpen atau novel. Novel terlalu berat lah ya, karena itu memikirkannya panjang. Untuk cerpen bukan berarti ending lebih sulit dari pembukaan atau pembukaan lebih sulit dari penutup cerpen. Sama-sama sulitnya, tetapi masing-masing punya apa ya, punya trik, punya cara tersendiri. Maksud saya, kalau misalnya pembukaan itu mencoba membetot atau memikat sejak awal pembaca untuk bisa meneruskan cerpen kita, ya, menuntaskan sampai habis, sedangkan penutup cerpen itu memberi ruang imajinasi kepada pembaca supaya lebih mengesankan. Jadi umumnya cerpen itu ditutup dengan misalnya happy ending atau sad ending ya, berakhir sedih atau berakhir bahagia. Artinya tuntas. Tapi ada juga yang membuat akhiran dari cerpen itu terbuka ya, menggantung, bukan tidak selesai tetapi menggantung, membuka pemikiran pembaca, membuka kesimpulannya itu diserahkan kepada pembaca. Tapi, nah ini syaratnya. Jadi bagian tengahnya juga ternyata sulit kan untuk mencapai penutup yang baik. Jadi kalau misalnya kita akan membuat twist atau pelintiran di belakang, di akhir cerpen, kita harus menempatkan clue-clue atau petunjuk-petunjuk kecil di sepanjang cerpen itu. Petunjuk-petunjuk yang ketika akhiran itu akan kita serahkan kepada pembaca itu tidak membingungkan, artinya sesuatu yang sudah pernah disampaikan sebagai planting ya. Planting itu menanam fakta, menanam informasi, keterangan yang nanti pas di akhir itu kemudian baru pembaca menghubungkannya. Oh, pantesan di depan disampaikan seperti ini. Dalam film pun seperti itu, dalam novel pun seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya kita akan membuat biasa-biasa saja ya, tetapi ingin itu berkesan ya, berarti ini cara yang sederhana saja. Jadi kita memberikan perdebatan argumentasi di tengah ya, argumentasi. Misalnya ada dua orang yang berbeda pendapat, ada dua peristiwa atau sekian peristiwa yang itu menimbulkan syak wasangka dan sebagainya, itu diceritakan saja, itu menjadi satu sebab dan akibat, sehingga di akhirnya itu kalau misalnya kita menyerahkan keputusannya kepada pembaca itu tidak membingungkan, tapi karena pembaca sudah diberi bekal di tengah-tengah ya. Tapi kita memang tidak ingin memberi vonis ya, bahwa ini seperti dalam cerpen saya yang berjudul Deja Vu ya. Itu terpilih untuk 100 tahun 100 cerpen di Yayasan Lontar. Itu juga terhimpun di dalam kumpulan cerpen Senapan Cinta, dan itu adalah pemenang pertama ketika GSSTF dari Universitas Pajajaran tahun 1986 itu mengadakan lomba. Kemudian karena di GSSTF tidak memiliki media massa, maka saya kirimkan ke Mbak Belinda Gunawan dan dimuat di majalah Femina. Saya lupa tahun berapa itu, mungkin 93 atau 91. Jadi sekian tahun setelahnya. Nah, terus apa yang saya lakukan? Di situ ada seorang tokoh pemain sepak bola dan dia kiper ya, penangkap penjaga gawang. Nah, dia disuap untuk melompat ke kiri pada bukan adu penalti, pada waktu tendangan penalti ya, karena hukuman. Karena tendangan akan ke kanan. Jadi intinya dia harus meloloskan bola itu masuk ke gawang sehingga nanti kalah
grup dia kalah ya, grup dia kalah, nah dia akan mendapatkan sekian uang. Bahkan mungkin sudah ditransfer lah ceritanya begitu karena persoalan-persoalan domestik, karena dia memang membutuhkan uang. Nah, ketika dia bercerita dengan seorang sopir, sopirnya itu adalah si aku, apa sebaliknya ya. Nah, kemudian ketika sudah sampai pada tempat yang dia harus turun, nah, dia akhirnya turun, sementara cerita belum selesai. Jadi ditanya, nah si abang ini, Mas, eh, akhirnya waktu itu melompat tendangan itu ke kanan atau ke kiri gitu kan? Dia bilang, atau begini, Mas akhirnya melompat ke kanan atau ke kiri? Dan itu tidak dijawab karena maaf saya sudah sampai, saya harus turun gitu kan. Nah, tetapi di tengah cerita itu, di tengah perjalanan itu ada kebimbangan, ada pemikiran, ada pembekalan yang baik untuk pembaca sehingga ke kanan atau ke kiri itu semua jalan merupakan jawaban ya. Artinya kalau ke kanan berarti kesimpulannya seperti ini, kalau dia lompat ke kiri seperti ini. Sedangkan si pendengar juga tidak tahu bola itu ditendang oleh penyepaknya itu ke arah mana. Nah, akhir dari sebuah cerpen diusahakan untuk membuat gema cerpen itu lebih panjang, bahkan mungkin itu menimbulkan atau menjadi pemicu untuk dibicarakan dengan pembaca yang lain atau teman-teman yang lain. Nah, biasanya seperti itu ketika saya membaca cerpen di Kompas, di Koran Tempo, di Media Indonesia, kemudian saya misalnya terkesan dengan cerpen itu, kalau saya kenal dengan penulisnya, saya akan memberikan selamat dan sedikit diskusi, atau justru membicarakannya dengan teman-teman pembaca yang lain. Itu memberikan pembelajaran buat kita, menyegarkan, menginspirasi begitu kan ya. Nah, demikian kira-kira, dan saya kira dalam 30 hari saya berbagi pengalaman, sekarang adalah penutup dari cerita-cerita saya mengenai proses kreatif dan pengalaman saya menulis. Salam bahagia, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.